Itu waktu itu dengernya ngenes Pak. Oh iya. Karena sampai banyak yang meninggal waktu itu. Bukan banyak lagi. Tiap hari katanya. Almarhum bapak saya, Pak D, Bude, Bule, Iya. habis semuanya di sini. Nah, waktu di transmigrasi Iya. itu. Karena memang di sini, di situ tuh tempatnya di samping mungkin karena sering banjir juga kan. Satu banjir. Itu sering terus hutan masih, Iya. malaria juga masih Betul, banyak. betul. Ada juga yang cerita mistis katanya. Mistis banyak banget. Ceritanya Kalau di situ mistis tuh banget. masih angker katanya. Banget, Pak. Ada kan orang. Kalau malam itu dari rumah ke rumah itu kayak seperti ada burung apa namanya kayak Gagak. kuda terbang gitu. Oh begitu Pak. Zaman itu. Ah, iya, nyebrang buk. Nanti besok paginya udah ada jenazah lewat. Oh gitu. Iya, di tahun 63. 65. Oke teman-teman, ini saya berada di Gang Trimo atau Gang Bali. Dulunya Gang Bali, sekarang jadi Gang Trimo yang berada di sekitaran kota Pontianak. Dan kira-kira semacam ini persiapan untuk acara galungan besok. Kebetulan yang saya datangi ini warga Jawa yang beragama Hindu. Jadi beliaunya itu berasal dari Banyumas. Nyun sewu, wow asli ini saking Jawi Tengah nggih. Jawi Tengah. Jawi Tengah itu daerah pundi namanya? Aduh kok soalnya daerah niku kula mbok menawi Kebumen apa Banyumasan ngoten. Tak kira Banyumasan. Nggih. Tapi bahasa ibu itu menggunakan bahasa ngapak nggih. Nggih. Bahasa ini soalnya kula nggih pernah nate lihat di daerah Banyumas itu ada kampung namanya Kampung Hindu. Banyumas niku. Iya, Kampung Hindu. Ini lambang kemenangan. Lambang kemenangan Antara Dharma dan Adharma. antara Dharma dan Adharma. Iya. Kemenangan kita disertai lambanglah dibuatkan penjol. Iya. Di depan rumah Bapak ada apa namanya pura juga? Tempat saya tempat untuk penyawangan artinya cuma sanggah aja. Sanggah, iya maaf ada namanya sanggah. Ini kan merajan. Ini namanya? Merajan. Merajan. Tapi sebut pura juga nggak masalah kan? Sama Sama. sama aja. Iya. Kalimatnya sama aja. Iya. Oke, jadi saya lanjutkan. Waktu itu kalau nggak salah saya sempat juga masuk ke Suap, Pak. Jadi Suap itu ternyata sebelum didatangi yang dari sini, dari mana namanya? Objek gitu kan. Itu pindahan dari objek juga ada. Itu dulunya diisi oleh warga Bali juga di sana, Pak. Wonten. Di tahun 65-an gitu lah ya. Tapi karena kondisinya yang nggak memungkinkan, di sana itu sering banjir begitu, Pak ya. Akhirnya terus banyak yang pergi, pindah begitu. Ada juga yang sampai sakit-sakit gitu, sampai banyak yang meninggal gitu kan. Namanya jenazah tiap hari. Jadi kata ceritanya itu mengerikan gitu Pak ya. Bukan lagi. Dulu waktu itu di daerah Suap. Jadi Suap itu betul. perkiraan 30 menit atau 40 menit dari kota Mempawah. Iya. Sekarang masih ada, cuman mereka yang mampu bertahan ya Pak Betul. ya. Tapi sekarang pun masih sering juga kejadian banjir itu sampai sekarang. Banjirnya itu sampai bukit itu setengah loh. Nah, dan itu bukan cuma seminggu atau 2 minggu, terkadang berbulan-bulan. Berbulan-bulan betul. Betul. Ya. Kita mau keluar juga nggak bisa. Kalau nggak ada alat transportasi sampan itu nggak akan bisa keluar kita. Iya. Nah, termasuk yang di sini nih, kalau jadi merunutkan sejarahnya, warga Bali atau warga terutama warga Bali ya, yang berada di kampung Gang Bali atau istilahnya sekarang itu namanya Teluk Trimo. Nah, itu mereka pindahan-pindahan dari tempat-tempat transmigrasi yang dulu nggak bertahan gitu. Termasuk Bapak ini rupanya awalnya berada di daerah Suap sana Pak ya. Terus waktu ketemu jodoh di Suap juga atau dari Jawa? Ketemu jodoh sama Ibu ini tahun di sini juga di Kalimantan. Tapi bukan di Suap sana bukan? Setelah di perantauan Mas. Oh, setelah di perantauan. Nebang-nebang di PT. Iya. Di PT. Iya, saya dengar ceritanya kayak gitu. Dan akhirnya dapatlah jodoh di sini. Jodohnya orang Bali sini juga. Iya. Tahun 78 78 Bapak menikah sama Ibu sampai saat sekarang. Iya. Jadi memang Pak Tasman ini bukan pindahan, memang asli dari dulu itu punya agama nenek moyangnya adalah Hindu. Nih, jadi kegiatannya semacam ini kalau mereka sudah mendekati Hari Raya Galungan. Kalau Bapak sendiri lahir di sini? Saya lahir di sini. Lahir di sini. Ya. Kalau orang tua dari Bali Bali. Di mana itu Balinya? Di Tegalalang. Hah? Tegalalang. Tegalalang. Kalau Kabupaten Gianyar. Oh, Kabupaten Gianyar.
Tapi yang termasuk dulu ikut transmigrasi juga? Iya. Oh, pertama tujuan di mana katanya Pak? Sama dengan Bapak. Oh, sama yang di Iya. Mempawah sana. Ah. Oh, iya. Sama. Oh, satu lokasi Pak. Iya. Karena saya dengar juga yang sekarang di Sukadana Pak. Nggih, Sukadana. Tahu kan? Yang ada kampung Balinya itu. Dulu itu kalau nggak salah waktu zamannya Gunung Agung meletus ke apa katanya ya? 63. Tahun 63. Nah, itu sempat terumbang-ambing dia di sini sampai berapa tahun gitu, Ya, Pak? betul. Karena gini deh. Mm-mm. Waktu itu kan satu lokasi. Ya. Satu angkatan juga. Oh, sama Bapak itu termasuk Ya, satu angkatan? satu angkatan, Yang satu sekarang angkatan. ada di daerah Sukadana? Iya. Oh. Kemudian kalau menurut cerita daripada orang tua kita dulu kan tidak mau ditempatkan di mana karena lokasinya tidak memungkinkan untuk petani gitu. Iya, betul. Jadi mereka memilih untuk ke PT. Ya, ceritanya ke PT gitu. dulu dari tahun 68. Termasuknya di daerah Padang Ya. Tikar. Padang Tikar, Batu Ampar katanya mereka itu sampai sana juga. Di situ udah Udah sekian belakangan? tahunnya, Oh, udah sekian belakangan. tahunnya. Oh. Yang pertama kali di PTA Sukalanting. Oh, Sukalanting. Iya, pertama kali Oh, Sukalanting iya. PTA itu tahun 68. Jadi 68, 69 baru ke PT Arya Bandung namanya, PT oh, Akan. oh begitu. Pindah-pindah. Terus sama ini. tadi Bapak bilangnya barengan sama Bapak. Iya. Berarti mereka sudah dapatkan juga waktu itu di daerah mana namanya? Suap. Tapi Oh. beliau enggak mau. Oh, enggak mau. Jadi beliau dianya di sini di asrama. Di asrama, Ah. di sebentar. Transito. Transito, Iya. betul. Ah. Lama sekali beliau di situ. Iya, tapi dia tinggal di Transito itu tapi tetap sambil bekerja Ya, begitu. Bukan berpangku tangan. Bukan. Justru mereka mencari pekerjaan. Baik kerjaan tuh di Ah, PT betul. itu kan. Iya. Oh, awalnya dari suap sana Iya. rupanya. Nah, Iya. terus akhirnya dia menemukan ada Menemukan tempat di daerah ada tempat. Sukadana. Sukadana ini masih agak panjang. Agak sedikit. panjang. Kalau nggak salah tahun 70 berapa beliau baru pindah ke sana. Oh, Terbagi dua. oh begitu. Karena beliau tuh yang dari anak saya tadi dari Karangasem. Kalau ini dari Gianyar, Gianyar. desa Kabupaten Gianyar. Gitu. Iya, kalau nggak salah Jadi, Karangasem mereka itu. Iya. Jadi Iya. terpecah mereka di sana. Nah, kita di sini. Ya, yang gitu. Gianyar masih tetap di daerah Di sini, Pontianak atau di Kabupaten Bawah juga. Iya. Tapi kalau yang orang dari Karangasem, Karangasem karena mengambil mungkin ke sana. ketuanya punya pilihan ke sana, Ya, ke daerah cocok Sukadana, mungkin. akhirnya tinggal di Sukadana. Iya, begitu. betul. Iya, iya. Ya, gitulah deh. Iya, ceritanya Orang hidup. panjang, panjang. Dan saya cerita itu waktu itu dengernya ngenes Pak, Oh iya. karena sampai banyak yang meninggal waktu itu. Bukan banyak lagi. Tiap hari katanya. Almarhum bapak saya, Pak D, Eh, Bude, Bule, Iya. habis semuanya di sini. Nah, waktu di transmigrasi Iya. itu, karena memang di situ tuh tempatnya di samping mungkin karena sering banjir juga kan, Satu banjir. itu sering terus hutan masih, Iya. malaria juga masih Betul, banyak. betul. Ada juga yang cerita mistis katanya, banyak banget. ceritanya Kalau di situ mistis tuh banget. masih angker katanya. Banget. Iya, betul yang Kalau- diceritakan orang. Kalau malam itu dari rumah ke rumah itu kayak seperti ada burung kayak Gagak. kuda terbang gitu. Oh begitu Pak, zaman itu. Ah, iya, Oh. nyebrang buk. Eh. Nanti besok paginya udah ada jenazah lewat. Oh gitu, iya di tahun 63. 65. 65. 65. Iya. Iya, di tahun 65 waktu itu. Nah, Iya. dalam 65 sampai ke 67 baru saya keluar dari situ. Oh, Wih, gitu. kalau saya ceritain ribet banget nanti. Iya. Panjang pokoknya. Nggak cukup satu buku kalau Bener. diceritakan. Nggak cukup. Iya. Ya, kira-kira semacam itu. Oke. Jadi saya beruntung bisa ketemu sama warga Bali yang masih kalau orang Jawa bilangnya nguri-nguri Pak ya. Ya. Nguri-nguri artinya itu istilahnya melestarikan ya Pak ya. Melestarikan Budaya, tradisi, terutamanya ini tradisi keagamaan yang masih dipakai, diikuti atau dilestarikan di daerah Kalimantan. Ini maksudnya di daerah, kalau kabupatennya Kabupaten Kuburaya ya, Yes. tapi ini udah dekat sekali dengan Kota Pontianak. Namanya Gang Teluk Trimo. Dulunya ini Gang Bali, sekarang udah jadi Gang Teluk Trimo. Ini masih dalam proses. Nanti kalau nunggukan sampai siang, mungkin sampai selesai terus sampai dipajang di depan. Nanti rumah-rumah itu depannya ini akan ramai dengan hiasan-hiasan pinjor kayak gini. Ya.
Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana pemukiman warga Bali yang sekarang ini udah menyambut datangnya Hari Raya Galungan yang besok diadakan di masing-masing daerah atau di masing-masing rumah. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Raya Galungan.